Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa Sulistawati dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan meresensikan buku fiksi dan buku non-fiksi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi, untuk buku pertama saya akan meresensikan buku ini, buku fiksi yang berjudul Kumpulan Dongeng Anak Sedunia. Untuk buku ini adalah buku yang mengandung antara keajaiban alam dengan cerita mitos di dalam buku ini. Kalau untuk identitas buku ini yang berjudul Kumpulan Dongeng Anak Sedunia, dan untuk tahun terbitnya tidak tertera di buku ini. Nama pengarangnya yaitu Jihan Rahmat Parnavati. Untuk kota terbitnya juga tidak tertera di buku ini. Untuk nama penerbit yaitu Sandoro, ada tertera di buku ini. Kalau untuk jumlah buku di dalam buku ini terdiri dari 128 halaman. Untuk sinopsis buku ini mengandung buku dongeng dan ringkasan bukunya menceritakan beberapa tema yang terdiri dari Putri Cinderella, Putri Salju, Bawang Putih Bawang Merah, Asal Mula Laut Asin, Hercules Manusia Perkasa, Perjuangan Hercules, Hidup Bersama Para Dewa, Terdampar di Negeri Lilliput, Putri Duyung, Putri Dambaan Hati, serta Kancil Mencuri Timun. Jadi untuk buku ini terdiri dari 12 tema. Untuk keunggulan dari buku ini mengandung penyajian yang menggugah rasa ingin tahu para pembaca, gabungan narasi yang faktual dan mitologi. Gaya menulis yang digunakan pada buku ini yaitu gaya menulis naratif yang mengalir dan memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Untuk diksi, pilihan katanya mengandung sesuai dengan konteks pada cerita ini. Kalau untuk majasnya yang digunakan adalah penggunaan majas analogi yang cerdas untuk menyelesaikan konsep-konsep yang kompleks. Untuk kelemahan di buku ini, pada covernya ini ada kekurangan, yang dimana kekurangannya antara gambar dengan isinya ada yang tidak sesuai, akan tetapi ada yang sesuai. Jadi kekurangannya dikit untuk covernya. Sedangkan komposisi yang digunakan pada buku ini ada cerita yang jelas dan ada juga cerita yang tidak begitu jelas. Dan kekurangannya bukan hanya di komposisinya maupun di covernya, akan tetapi jenis kertasnya juga kurang, di mana kertas ini tidak begitu tebal dan juga mudah sobek. Seharusnya untuk membuat buku dongeng ini kertasnya itu yang digunakan kertas tebal, jangan kertas tipis. Kalau untuk kesimpulan dari buku ini bagus digunakan untuk kalangan anak-anak SD maupun kalangan anak-anak SMP, di mana buku ini mengandung cerita yang sangat menyenangkan dan juga terdapat beberapa gambar yang membuat mereka merasa wow, seru banget nih buku ini, apalagi terdapat gambar-gambar yang bagus dan warna gambar yang cukup terang. Selain membuat anak-anak terhibur dengan buku ini juga berfungsi dan memberi manfaat yang besar untuk anak-anak agar anak-anak ini lebih menerapkan budidaya membaca karena ceritanya di buku ini sungguh menyenangkan. Itu saja resensi dari buku fiksi ini. Selanjutnya saya akan meresensikan buku non-fiksi. Selanjutnya, saya akan meresensikan buku non-fiksi. Selanjutnya, saya akan meresensikan buku non-fiksi yang berjudul Sejarah Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. Jadi, untuk buku ini membawa para pembaca untuk membaca dan mempelajari buku sejarah peminatan ilmu-ilmu sosial. Yang dimana untuk identitas buku ini
untuk nama judul buku yaitu Sejarah Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk Anak Kelas 12. Tahun terbitnya yaitu 2016 dan untuk pengarangnya yang dikarang oleh Indah Sawitri dan Eko Cahyono. Kota terbitnya tertera di dalam buku ini yaitu di Surakarta. Dan untuk penerbitnya yaitu diterbitkan oleh CV Media Tama dan jumlah buku di dalam buku ini terdiri dari 203 halaman. Dalam sinopsis buku ini mengandung jenis buku pelajaran sejarah. Dan untuk ringkasan buku ini adalah buku sejarah peminatan kelas 12 kurikulum 2013 yang menguraikan mata pelajaran sejarah peminatan yang dimana peserta didik agar mencapai kompetensi pada mata pelajaran sejarah, agar dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Contohnya buku ini. Dari buku ini juga kita akan mempelajari tentang respon internasional terdapat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi di era globalisasi dan Indonesia dalam Perang Dingin, sejarah organisasi regional dan global, dan sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan global serta konflik-konflik di berbagai benua. Jadi di dalam buku ini terdiri dari 6 bab, masing-masing bab terdapat isinya. Dan untuk keunggulan dari buku ini, untuk penyajiannya yang mendalam namun mudah. Jadi buku ini penyajiannya mendalam dan di buku ini juga mudah dipahami karena mengunggah rasa ingin tahu para pembaca. Gaya menulis yang digunakan pada buku ini yaitu analitis dan informatif, menarik kisah-kisah menarik dari zaman sejarah dulu yang terjadi di zaman dulu hingga zaman sekarang. Kita tidak akan tahu sejarah kalau kita tidak membaca buku ini. Dan untuk diksi atau pilihan katanya, ini diksi yang digunakan adalah cermat dan sesuai dengan konteks. Jadi di dalam buku ini sesuai banget konteks yang dibuat. Dan untuk majas atau kata kiasan yang digunakan pada buku ini yaitu penggunaan analogi yang cerdas untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Jadi penggunaan kata-kata majasnya ini cukup sangat kompleks dan kata-katanya di sini menggunakan juga kalimat yang sangat baku agar para pembaca ini mengerti di zaman dulu itu pernah terjadi antara perang dingin, persaingan militer dan lain-lain. Jadi kekurangan di buku ini cukup pada di gambarnya saja. Untuk kesimpulan dari buku ini baik digunakan untuk anak kelas 12. Yang dimana anak kelas 12 pasti akan membutuhkan buku ini. Karena setiap pelajaran sejarah peminatan pasti yang digunakan adalah buku sejarah peminatan ilmu-ilmu sosial. Dan di dalam materi buku sejarah ini sangat bagus dan juga sangat mengundang para pembaca ingin mempunyai rasa ingin tahu bahwa di zaman dulu pernah terjadi perang dingin, terus terjadi hal-hal yang membuat kita itu ingin tahu. Itu saja resensi dari saya mengenai tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Jika ada penyampaian kata yang tidak baik, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.